Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang karena begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan hari ini, menjelang sore ini, kita sempat hadir bertatap maya lewat Zoom meeting guna mengikuti materi dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Kepulauan Seribu Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membawakan kebijakan pendidikan dasar ini di Kepulauan dan atas Provinsi Sulawesi Selatan. Perlu saya sampaikan bahwa unit pelaksana teknis dalam hal ini DP, PAUD dan Dikmas, atau yang bila dipanjangkan Balai Pengembangan Pendidikan dan Anak Dini dan Pendidikan Masyarakat, sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek, itu adalah sebagai pelaksana kebijakan yang akan mensosialisasikan, mendampingi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pusat terkait khususnya pada kesempatan kali ini penjaminan pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini. Dari berbagai paparan yang ada, karena perlu saya konfirmasikan bahwa BP PAUD sebagai unit pelaksana teknis tidak membuat kebijakan sendiri dalam hal ini, tetapi merupakan instansi yang meneruskan atau melaksanakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini dari Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, khususnya dari Direktorat PAUD. Sesuai dengan situasi perkembangan saat ini, saya coba merangkum dari berbagai hal, berbagai paparan yang ada. Saya akan membawakan materi. Mohon izin host, saya boleh share. Saya akan membawakan materi tentang yang berjudul resiliensi pendidikan anak usia dini. Baik, berbicara tentang resiliensi pendidikan anak usia dini masa pandemi COVID-19, yang saya suka mengistilahkan sebagai masa transisi pandemi COVID-19, tentu kita harus memulainya dengan membahas apa sih yang dimaksud dengan resiliensi. Resiliensi itu baik dari segi asal usul kata dan kata dari segi resilience itu bermakna bahwa suatu kemampuan, suatu fenomena di mana berisi suatu kemampuan atau kompetensi bisa juga menjadi sebuah kapasitas seseorang atau sekelompok orang, sekelompok individu dalam upayanya beradaptasi dalam lingkup ketentuan. Jadi ada proses adaptasi dalam lingkup ketentuan sikap. Nah, materi ini saya akan coba paparkan mulai dengan slide pertama. Kita lebih jauh lagi membahas tentang apa resiliensi sesungguhnya. Menurut teori yang pernah dikemukakan oleh Fitz dan Sander pada tahun 2002, resiliensi itu dibangun dari 7 kemampuan. Dibangun dari 7 unsur yang kemudian dapat membuat orang menjadi resilient. Yang pertama adalah adanya kemampuan yang disebut dengan regulasi emosi. Apa regulasi emosi itu? Adalah kemampuan dari seseorang untuk memiliki kemampuan di dalam memanfaatkan atau dalam mengendalikan emosinya. Emosi dalam hal ini bukan selalu harus berarti marah,
Tetapi emosi itu adalah luapan perasaan. Boleh perasaan marah itu sendiri, perasaan kesal, perasaan benci, rasa gembira yang berbeda. Intinya regulasi emosi itu adalah sebuah kemampuan yang dibangun untuk mengendalikan seseorang yang memiliki pengendalian terhadap gejolak atau luapan rasa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, dibangun dari yang disebut dengan pengendalian impuls. Dalam bahasa sederhana, impuls itu dapat saya katakan sebagai keinginan atau kemauan yang tak tertahankan, keinginan yang sangat besar. Nah, seseorang harus memiliki yang disebut dengan pengendalian terhadap impuls. Nah, yang ketiga adalah adanya rasa yang disebut dengan optimisme, kebalikan dari pesimis. Optimisme itu adalah sebuah rasa atau sebuah kemampuan untuk selalu melihat positif terhadap permasalahan yang ada, bahwa di balik segala persoalan itu ada hikmah yang baik di baliknya. Seperti pada saat COVID-19 ini, kalau boleh saya mencontohkan, optimismenya itu adalah bahwa orang akan menjadi lebih tahu bahwa menjaga kesehatan itu benar-benar sangat dibutuhkan. Mencuci tangan yang tadinya dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, kini betul-betul sampai harus diajarkan bagaimana modelnya, tahapan cuci tangan itu seperti apa, sampai dibuatkan video. Jadi ada rasa selalu melihat sesuatu itu di balik segala persoalan itu akan ada kebaikan di balik. Termasuk dengan adanya kondisi COVID-19 ini, orang semua sadar betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan Indonesia. Padahal ini oleh Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro sudah disampaikan puluh tahun yang lalu bahwa rumah atau orang tua adalah merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak, khususnya tentunya anak usia. Dalam kapasitas lokal kita ini dalam untuk memeriahkan dan menyemangati, iya, tentunya kita siapkan yang sesederhana mungkin. Ya. Dan mediator ini Pak pengiriman, tapi yang memang dipakai dari mereka baru dari ini dan proyek baru ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain ya ke Pak Said dulu bahwa dalam kita lomba ini kan kita tidak mencari yang terbaik, seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung dari bagaimana penilaian lomba. Jadi yang kalau berpasangan, kita berpasangan kalian berdua, kalian kan. Terus penguncian itu karena privasi. Tapi akhirnya ibu, karena pasangan, ya perkadis lain, kepasangan ibu, ya untuk atau apa, jadi dia bisa dia namanya itu lomba lagu berpasangan, dia lagi istirahat para kelong yang jelas empat berit jadi ibu dan berit bapak. Nah, karena dia damping yang ibu dan jalan kelong bapak dan dampingi, nah kalau betul pokoknya joget jadi jangan ke berdua begitu tuh seorang yang berdua yang digaling setiap kelong. Lagu daerah Pak, tidak selamanya orang maksudnya kalau solusinya disedia otomatis pengirimnya juga sudah siap. Sudah siap Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang ada orang yang dia melatih, dia tumis disuruh pengirimnya, ya dengan tidak menutup kemungkinan dia bisa bawa pengirim sendiri. Yang penting solusi Bapak sediakan, panitia sediakan. Ya, menurut saya ini pertanyaan pribadi ya Pak, apakah paten itu sudah aturannya lagu daerah? Saya cuma mewakili ibu-ibu di belakang, maka murah lagu daerah, kalau murah jadi lagu pop atau lagu yang pilihannya.
Makasih. Yang khusus mengiring atau mengiring beliau itu dipersilahkan. Jadi konsisten siap, pengiring juga siap. Kalau bawa sendiri pengiring boleh juga. Selanjutnya untuk masalah ibu, untuk masalah lagu, ya untuk masalah lagu, ya itu sudah paten bahasa Makassar, ya. Atau bahasa Selayar, jadi bahasa Makassar atau bahasa Selayar, ya. Jadi pendengarannya itu nanti sama, yang bawakan lagu Makassar dengan yang bawakan lagu Selayar itu pendengarannya sama, ya. Jadi kalau bawa lagu Makassar dipersilahkan membawa partitur lagunya supaya bisa diiringi. Selanjutnya mengenai khusus untuk ibu yang masalah berpasangan ini, bisa ibu minta bantuan anaknya. Jadi tidak mutlak kalau yang khusus ini yang single bisa berpasangan dengan anaknya atau gurunya, ya siapa saja yang penting berpasangan, karena itu dikhawatirkan orang yang betul-betul masih muda. Jadi guru perempuan yang mendampingi beliau nyanyi di sini. Kalau saya tidak salah pada tahun 2013 atau 2014. Ya. Saya juga waktu tampil di sini itu merupakan pengalaman pertama. Ya. Seumur saya baru kali ini menyanyi. Iya, sama namanya. Itu pun saya sebenarnya sudah mau membayar, tetapi karena ada teman yang membawakan lagu yang cukup pendek, terpaksa saya ikut. Ya, jadi itu pengalaman pertama dan terakhir bagi saya barangkali. Iya, mudah-mudahan sampai saya pensiun begitu. Iya, karena saya tinggal 2 tahun lebih sudah berbakti, mudah-mudahan tidak pernah lagi terkena aturan begitu nyanyi. Jadi untungnya karena saya sekarang bukan kepala sekolah, seandainya dicantumkan juga pengawas berpasangan, lah saya kena lagi. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, ya, mohon maaf. Ya. Jadi mengenai yang lainnya itu saya kira sudah mengenai yang Pak Usman masalah lagu itu jangan sampai ada komplain dari pencipta. Saya kira tidak, karena kita tidak merubah lagunya, hanya kita diduetkan saja. Apakah itu dinyanyikan bait per bait atau bersamaan keseluruhan, itu tidak terkena dalam undang-undang hak cipta. Ya. Saya kira untuk yang berpasangan sudah clear. Ya, silakan Bu. Ini sekarang juga akan berpasangan ini. Tentu ada beberapa memang setelah bergeraknya memang cantik ya, dan apalah ya. Ya, ini kan dalam kondisi yang memang seperti jadi anda dipaksa kakak. Sepertinya bapak-bapak malah memaksa kita. Pasti dia itu orang yang menghina calon. Ya, ini bagi mereka yang memang tapi keputusan dulu kan juga di perkara dia perkara. Aku ini
Iya, pokoknya yang terakhir jadi mulai juga bahasa daerah ini memang dasar masyarakat tergabung seperti Minang Langir Kasih dari bahasa saja. Bahkan dicantumkan di sini bahasa daerah kasta. Apakah bahasa yang itu duit atau bagaimana itu ditulis di nama dan mereka pada saat menyanyi. Ya, ini kasih hari-hari kalian. Dengan ya ini perkataan jadi perkataan kayak di pasangan ini setelah ini pasangan tadi ya tetapi barangkali jadi juga pasangan itu ya jadi makanya kita tentukan ini supaya ada seri kemarin kita sepakati supaya lomba ini bisa berjalan lancar ya karena ini pokoknya saya jangan sampai kalau kelongkar boleh kan naik gitu ya. Akhir pokoknya pagi dua kita jadi kalau lebih di sana yang kalau yang mereka menekan satu beratnya yang kalau di sana guru kita buat juga boleh berkerak tapi kembali itu masuk di kota iya. Iya, bukan duit yang dilihat tapi pasangannya, makanya yang punya pasangan harus pasangannya di bawah. Karena dia tidak tunggu apakah dia mampu menyanyi atau tidak, itu menyanyi di atas panggung atau di depan dengan menampilkan pasangan. Suami istri maksudnya. Ya. Jadi di dalam baca puisi nantinya yang akan diperhatikan itu adalah pertama masalah penghayatan, kemudian intonasi, artikulasi, mimik atau ekspresi, dan kinestik atau gestur tubuh atau gerak tubuh. Tentu itu di dalam membaca puisi ini semua harus nampak penghayatannya bagaimana, intonasi atau penekanan kata-kata di dalam pembacaan puisi, kemudian pengucapannya itu artikulasi harus jelas, kemudian mimiknya atau ekspresinya, dan kinestik atau gestur tubuh, gerakan tubuh ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kembali lempar kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada masukan mengenai untuk guru sama dengan siswa juga begitu sebenarnya ya dalam pembacaan puisi. Jadi ini khusus untuk guru dulu. Jadi ini karena yang akan ikut baca puisi adalah guru. Jadi ini nanti kita tolong kepada Bapak dan Ibu menjelaskan kepada gurunya bahwa yang dibutuhkan di dalam pembacaan puisi ini. Saya kira demikian. Jadi sekali lagi saya lempar kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada masukan. Kalau guru tidak ada wajibnya, hanya siswa yang ada wajibnya. Ya. Kalau siswa ada wajib
wajibnya itu disiapkan oleh panitia. Yaitu wajibnya adalah puisi bahasa Makassar. Karena Bapak dan Ibu perlu kami informasikan bahwa untuk siswa ini juga merupakan seleksi bagi kita untuk mengikuti lomba di Makassar pada bulan Desember. Jadi akan ada lomba baca puisi di Makassar yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, yaitu baca puisi, mendongeng dan pidato bagi siswa SD dan siswa SMP putra putri. Jadi ini adalah merupakan ajang lomba. Ya. Jadi begitu juga dengan untuk puisi siswa, penghayatan, intonasi, artikulasi, ekspresi atau mimik dan kinestik atau gerak tubuh. Saya kira ini juga tidak ada masalah. Kemudian pakaiannya bagi guru juga ada, dan siswa disesuaikan. Tentu pakaian lebih bagus barangkali kalau pakaiannya juga pakaian sebagai seorang siswa. Kemudian kita berangkat ke yang ketiga, yaitu lomba mendongeng, juga diikuti oleh guru dan siswa putra dan putri. Dongengnya itu adalah cerita yang lokal, jadi kita lokal Selayar. Ya, misalnya Doro Nasi Bolo, Bulan Parania, Bali Bina Bambe, kalau bisa jadi banyak cerita rakyat Selayar yang dan ini juga barangkali Pak Sekretaris bisa juga menjadi perhatian bagi guru ini, karena barangkali setiap tahun PGRI mengirim duta-duta guru dan alat perseni PGRI. Dan ini nantinya akan dicatat oleh Balai Bahasa. Mudah-mudahan bisa direkrut oleh Balai Bahasa menjadi pendamping di sana dan tercatat sebagai seniman Sulawesi Selatan. Karena nanti pada saat kita lomba di festival nanti di Makassar itu juga akan dibantukan arti dari puisi tersebut. Perlu saya tambahkan kembali mendongeng. Saya kira mendongeng karena kita mengambil dari cerita lokal, itu bisa saja kita menggunakan bahasa Selayar. Yang stres di sini yaitu harus ada arti, karena kita memakai sama bahasa Makassar, hanya dialek kita berbeda. Kita memakai bahasa Makassar Konjo. Ya seperti itu, jadi banyak bahasa Makassar. Ada Makassar Surabaya, ada Makassar dari Cikuang, itu jadi ada 4 rumpun Makassar. Saya kira bisa, kalau cerita rakyat itu bisa, karena tentunya ceritanya dari lokal Selayar, itu kita bisa bahasa Selayar, tapi harus ada artinya. Ya, terima kasih. Dalam belajar dongeng, kita sendiri yang tadi jadi kita lain, kita terjemahkan secara keseluruhan apa judul, apa maksud dan tujuan dari dongeng itu. Itu hanya misalnya informasi umum, temanya seperti apa, kesan yang ada di dongeng seperti apa, misalnya pedagang keberanian serta tujuan yang ada di Tariana, mempertahankan saya negara dalam Indonesia ini. Pokoknya ini yang sudah diperlukan, karena apalagi
saja di apa yang kita ucapkan pada saat mendongeng. Kita tidak tahu secara keseluruhan arti dan makna dari yang dongeng itu. Tapi kau masih ahli hatanya, terbukti betul di hatanya. Ya. Saya sambil dongeng kami kaget bahwa pada kalau misalnya ada seorang anak tiri yang selalu ditanya dibawa oleh orang tuanya ke pergi mencari ikan karena kebijakan ibu tiri tidak sebijak ibu kota, misalnya, iya pada saat itulah karena yang mungkin kehendak ilahi akhirnya anak itu menjelma atau ditelan oleh batu. Maka batu di sana itu memang ada yang seperti bentuknya makanya seperti manusia. Bertanya, apa kisah-kisah di situ juga ada pelajaran di dalam bahwa di sana ini tidak seperti itu. Saya kira itu betul ya. Menyampaikan hal-hal yang perlu di ya, jadi kami bacakan kesimpulan dari pertemuan kita pada siang menjelang sore. Untuk penyanyi berpasangan, pertama berpasangan dengan laki-laki dan perempuan. Kedua, lagu bahasa daerah Makassar atau Selayar. Kemudian pengiring lagu disiapkan oleh panitia. Kemudian yang suami istri itu ke kepala sekolah, sama-sama kepala sekolah, maka karena kepala sekolahnya yang maka boleh dua kali tampil, ya. Kemudian berikut untuk puisi sudah jelas. Mendongeng durasinya untuk siswa ini 7 menit SD dan untuk saya tidak besok. Kemudian pidato juga demikian. Guru juga untuk pidato dan mendongeng maksimal 10 menit. Ya. Saya kira itu kesimpulan yang kita bicarakan pada technical meeting hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran Bapak dan Ibu menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini menjadi nilai ibadah di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yang kita sampaikan, jangan dalam pertimbangan apa dan lain-lain sehingga ada sekolah yang melewatkan semua lomba-lomba, baik lomba yang dilaksanakan oleh guru maupun yang dilaksanakan oleh siswa. Hanya pada sana sekolah ilmu murid berpindah. Iya, mendapat proyekto di mana? Apa saya sekolah tidak paham dalam tidak pinahan. Nanti itu membuat perang dan sumbangsi yang tidak memberikan untuk memeriahkan Hari Guru Nasional. Apalagi kita rayakan dengan hari kita semua ini, hari jadi kita dengan hari profesi kita.
bahwa ini event besar yang akan kita peringati. Kita ini adalah sebuah organisasi apa namanya yang mempunyai populasi agenda yang sangat besar. Tidak akan mungkin 2 hari besar kita itu akan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kita peringati. Ya. Kemudian permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian, misalnya dalam pertemuan kita pada siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Atas nama Pak Kadis menyampaikan beberapa terima kasih dan permohonan sebesarnya. Kita tutup acara kita pada sore ini dengan sama-sama membaca tambahan. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah.